Salam. My Spiritual Journey adalah satu wadah untuk Anda dengan saya dimuridkan di dalam Kristus. Di sana kita akan mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Yang pertama, covenant encounter. Apabila Yesus mau ditangkap dan disalibkan, dia membawa murid-muridnya melakukan perjamuan kudus. Di sana dia berkata, inilah perjanjian baru yang akan dilakukan olehmu setelah aku dibangkitkan daripada kematian. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini apabila kita belajar firman Tuhan, kita mengalami perjumpaan di dalam perjanjian dengan Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perjanjian Tuhan. Di sana kita mengalami perubahan, kemerdekaan di depan Tuhan. Dan perjanjian ilahi ini akan mengubah kehidupan kita selamanya. Yang kedua adalah love encounter. Yesus disalibkan. Di penyaliban Yesus terjadi perubahan radikal. Kita mengalami pertobatan, pengampunan Tuhan, pendamaian di depan Tuhan, penebusan di depan Tuhan. Dan Anda dengan saya mengalami satu perubahan yang luar biasa. Kita bukan lagi musuh Tuhan, tapi kita mengalami di mana kita masuk di dalam keluarga ilahi, yaitu menjadi ahli-ahli waris, anak Tuhan yang disayangi, yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, truth encounter. Apabila Yesus dibangkitkan, itu melambangkan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Peristiwa Injil adalah benar. Karena apa, saudara? Karena Yesus dibangkitkan daripada kematian, membuktikan bahwa dia adalah Allah, Raja, Tuhan, Juru Selamat dan Penguasa tunggal kehidupan setiap pribadi kita. Kita mengalami kebenaran yang luar biasa, dan kebenaran itu membangkitkan kita, memberikan satu pengharapan penuh dalam hidup Anda dengan saya. Yang keempat, power encounter. Apabila Yesus diangkat ke surga, dia berjanji kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa apabila roh itu turun ke atasmu, sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Anda dengan saya menjadi anak Tuhan, dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri Anda dan saya pada hari ini. Nah, melalui ini My Spiritual Journey, kita melakukannya dengan model 4M. Model 4M ini membawa Anda mengalami transformasi di dalam Kristus, di mana Anda mengalami pembaharuan rohani, penyegaran rohani, pembangunan rohani, untuk kita berakar dalam, bertumbuh dewasa, dan berbuah banyak di dalam Kristus. Model 4M adalah yang pertama, membaca dan mendengar firman Tuhan. Lukas 24 ayat 45, kita membaca 2 hingga 5 kali firman Tuhan setiap hari, saudara. Dan Tuhan akan memberikan pencerahan kepada kita dengan Roh Kudusnya. Kita membaca firman Tuhan, dan firman ini akan masuk dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam hidup kita, menjadi kekuatan daripada Tuhan. Yang kedua, merenungkan dan menghayati firman Tuhan. Mazmur 1, 2 hingga 3. Firman itu adalah logos, pengetahuan yang Tuhan berikan kepada Anda, diubah oleh Tuhan melalui pencerahan-pencerahan rohani yang luar biasa, yaitu rema. Anda mengalami wahyu yang baru di depan Tuhan. Wow, ada penjelasan yang baru tentang Tuhan, menyegarkan roh kita, pikiran dan hidup kita. Dan itu mengubah kita selamanya, saudara. Karena rema ini menjadi kemerdekaan dalam hidup kita. Kita diubah di dalam pikiran kita, perkataan, kesucian, kesetiaan, tingkah laku, dan kehidupan kita keseluruhannya. Saya percaya pada hari ini, tatkala kita terus merenungkan dan menghayati firman Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kehidupan Anda dengan saya. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Roma 10:17 itu merupakan tindakan ketaatan kita di depan Tuhan melalui rema tersebut. Tuhan akan berbicara secara pribadi kepada kita, mata dengan mata, hati ke hati, saudara. Karena dia mau membangkitkan kita, membangun hidup kita, memberikan rencananya, tujuannya,
sesuai dengan karos Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang terjadi saudara apabila kita taat meresponi firman Tuhan? Kita mengalami pertobatan di depan Tuhan, pengampunan, penginjilan. Tuhan memberikan orang-orang di dalam hidup kita untuk kita kongsikan kasih Tuhan, memberitakan firman kepada dia. Pemberkatan, kita memberkati orang lain. Tuhan memberikan wadah panggilan dalam hidup kita untuk kita memberkati orang lain. Investasi hidup kita di dalam orang lain saudara, supaya orang lain disembuhkan, orang lain diberkati di dalam Tuhan. Nah, pada hari ini saudara, yang keempat, membagikan dan mendoakan firman Tuhan. Semua firman Tuhan yang kita pelajari, kita perkatakan, kita deklarasikan firman itu atas diri kita setiap hari. Kita berkata bahwa diri kita dipilih oleh Tuhan, dibangunkan oleh Tuhan, diguna pakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang supernatural, yang luar biasa di depan Tuhan. Kita perkatakan firman Tuhan dalam teman-teman kita, dalam keluarga kita, connect group, gereja, keluarga, community, dan suku bangsa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sesuai dengan Yosua 1 ayat 8. Dan kita melakukan model 4M ini dengan setia, dan kita percaya semua yang kita lakukan itu berkenan di mata Tuhan. Kita mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mengalami roh yang dahaga, yang haus di depan Tuhan. Nah, dalam My Spiritual Journey 4M, apa yang terjadi? Kita mengalami hubungan yaitu hubungan dengan Tuhan, dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, di mana kita bergaul intim dengan Tuhan setiap waktu, setiap keadaan, setiap tempat. Bukan itu saja, hubungan kita memberkati connect group dan keluarga kita. Yang ketiga, hubungan out, kita mulai menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada orang lain. Pada hari ini saudara, engkau mengalami perubahan di depan Tuhan. Kita mulai melangkah setapak ke depan lagi. Kita connect dengan orang lain, kita kepada dia. Kemudian kita coach orang lain saudara untuk melakukan model MSJ 4M ini, supaya ramai lagi orang diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini saya memberkati hidup engkau melalui firman Tuhan ini. Firman Tuhan sesuai dengan Yesaya 55. Firman ini tidak akan datang dengan kosong, tapi akan melakukan rencana Tuhan, tujuan Tuhan, kehendak Tuhan, pada waktu Tuhan, karos Tuhan, mengguna pakai kita dengan luar biasa. Pada hari ini saudara, engkau membangun menjadi seorang pemimpin untuk memberkati orang lain, membawa teman-temanmu mempelajari firman Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan. Engkau membawa mereka menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan kita. Kita bukannya ekor saudara, tapi kita adalah kepala. Kita memimpin, kita menjadi pemenang di dalam setiap kehidupan kita, dan dalam kita membangun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menjadi dewasa rohani, dan kita menjadi penakluk. Penakluk bermaksudnya kita mengalami kemenangan di depan Tuhan. Kita menggunakan talenta, kekuatan, kepakaran, pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati pekerjaan, keluarga, dimanapun kita pergi, Tuhan akan memberkati semua pekerjaan kita. Saya memberkati hidupmu pada hari ini. Engkau tidak sama lagi, dan engkau mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Berkat Tuhan, kuasa Tuhan, roh Tuhan, segala kemuliaan pengurapan Tuhan menyertai hidupmu mulai daripada hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, semua kita yang menerima firman Tuhan mengatakan amin.